Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Muhammad Jabil Bahaki dari Informatika 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas presentasi saya tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya mulai, saya akan membahas beberapa poin yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu apa itu berpikir komputasional, yang kedua indikator berpikir komputasional, yang ketiga alasan mengapa kita harus berpikir komputasional, yang keempat manfaat dari berpikir komputasional, lalu yang terakhir ada penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional ialah proses berpikir yang berperan untuk merumuskan masalah beserta solusinya, sehingga solusi yang diperoleh dapat direpresentasikan. Berpikir komputasional memiliki 4 keterampilan operasional, antara lain dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Melalui 4 keterampilan berpikir komputasional tersebut melatih siswa merumuskan permasalahan dengan memisahkan masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diselesaikan. Dan berpikir komputasional mengasah kemampuan berpikir siswa melalui cara menyederhanakan masalah kompleks menjadi beberapa bagian prosedur yang memudahkan siswa itu sendiri dalam memahami masalah dan melatih siswa untuk berpikir kreatif. Lalu yang kedua, saya akan membahas indikator berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil agar masalah tersebut mudah dipahami, diteliti, dan diselesaikan secara terpisah. Lalu yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola digunakan untuk menemukan masalah sebuah keteraturan yang ada untuk mendapatkan informasi lebih penting atau mencari kesamaan dalam masalah, mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan data bisa digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi berfokus pada informasi penting saja. Dengan mengabaikan data yang tidak relevan, abstraksi mengutamakan hal-hal yang langsung berhubungan dengan masalah yang dihadapi dengan cara mengurangi atau menghilangkan informasi yang tidak penting dalam suatu permasalahan. Lalu yang terakhir itu ada algoritma. Algoritma adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam memecahkan masalah. Jadi algoritma adalah seperangkat instruksi untuk memecahkan masalah. Lalu selanjutnya saya akan membahas alasan berpikir komputasional. Berpikir komputasional penting karena membantu kita untuk menyelesaikan masalah secara struktur, logis, dan efisien. Dengan cara ini masalah besar bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dicari solusinya. Selain melatih ketelitian dan kreativitas, berpikir komputasional juga berguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengatur jadwal atau mengambil keputusan. Di era digital yang sekarang, kemampuan ini menjadi bekal utama untuk memahami teknologi, bekerja sama, serta beradaptasi dengan tantangan modern. Lalu ada manfaat dari berpikir komputasional. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah secara sistematis, mampu memecahkan masalah besar menjadi langkah-langkah kecil sehingga lebih mudah diatasi. Yang kedua, melatih logika dan ketelitian, membantu kita berpikir kritis, cermat, dan mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kreativitas, mendorong kita untuk mencari berbagai cara baru dan inovatif untuk menemukan solusi. Lalu yang keempat, menghemat waktu dan tenaga, memberikan solusi yang lebih praktis dan efisien, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada membantu dalam pengaturan kehidupan, berguna untuk menyusun jadwal, mengatur prioritas, hingga mengambil keputusan penting dengan lebih cepat. Lalu selanjutnya ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyusun jadwal kegiatan. Berpikir komputasional dapat memecah aktivitas harian menjadi langkah-langkah yang teratur agar waktu yang kita habiskan itu lebih efisien. Lalu yang kedua, merancang resep makanan. Berpikir komputasional memecah proses memasak menjadi urutan langkah-langkah yang sederhana agar sesuai. Lalu yang ketiga, mengatur rute perjalanan. Dengan berpikir komputasional, kita dapat menggunakan aplikasi peta untuk mencari jalan tercepat dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas. Lalu yang terakhir, kerja kelompok. Membagi tugas berdasarkan kemampuan anggota dan menyusun langkah-langkah penyelesaian bersama. Oke, kesimpulan
selanjutnya yaitu berpikir komputasional adalah keterampilan yang sangat penting karena melatih kita untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan kreatif. Kemampuan ini tidak hanya digunakan agar kita lebih mudah dalam membacakan persoalan yang besar menjadi langkah-langkah yang kecil, tetapi juga membantu kita menemukan solusi yang efisien, minim kesalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir komputasional berguna untuk mengatur jadwal, mengelola keuangan, hingga mengambil keputusan penting dengan lebih tepat. Sementara itu, dalam bidang teknologi, cara berpikir ini menjadi dasar bagi pemrograman, algoritma, dan kecerdasan buatan yang semakin berkembang di era digital. Dengan menguasai berpikir komputasional, jika kita tidak hanya terbantu dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga kita dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang kritis, adaptif, serta siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Demikianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan semoga hal-hal yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.